Morning, Bu. Hasil, Bu, tebak. Sisil temuin apa? apa? Sebelum itu nih, Sisil udah bawain makanan buat Ibu. Ibu kan suka lupa sarapan, jadi Sisil bawain. Terima kasih Sisil makanannya. Sama-sama, Bu. Jadi gimana, kamu nemuin apa? Ibu harus lihat ini. Apa maksudnya videonya? Jadi gini, Bu. Sisil pagi-pagi itu ngikutin cewek ini. Cewek ini yang ngesabotase data Sisil, Bu. Dan ternyata dia itu ke kantornya Selin. Sisil yakin banget, Bu, kalau dia orang suruhan Selin. Nggak, tapi kamu tahu dari mana kalau cewek ini yang sabotase data kamu? Jadi gini, Bu. Cewek ini minta bantuan sama Sisil waktu itu. Dan pura-pura jadi tetangga barunya Sisil. Tapi ternyata dia itu cuma bohong aja, Bu. Jadi Sisil curiga kalau dia itu yang ngesabotase data Sisil. Pas Sisil ikutin, ternyata dia ke kantornya Selin. Udah, Bu, ini udah fix banget dia orang suruhan Selin, Bu. Oke, gini. Sekarang saya minta kamu pegang dulu bukti itu sampai kita cari bukti yang valid. Karena saya nggak mau ngambil kesimpulan kalau kita emang belum ketemu bukti yang benar-benar bisa bawa untuk perkarain masalah ini. Ya juga sih, Bu. Berarti ini cuma praduga Sisil doang ya? Ya. Ini makanannya saya makan ya. Makasih ya. Sama-sama, Bu. Perjalanan saya cukup panjang. Saya mengawali karir sebagai penyiar radio, terus aktif di sosial media, terus sempat jadi brand ambassador juga bersama dengan Ariana Glow. Dan ada satu momen saya memutuskan untuk vakum, tapi untuk sementara waktu. Akhirnya sekarang saya bisa kembali lagi, aktif di sosial media lagi, kemudian siaran meskipun saya bikin podcast di rumah, terus juga bekerja sama dengan Selin Glow sebagai brand ambassador. Saya bahagia banget sih, saya bisa kembali ke dunia yang saya cintai banget. Sangat luar biasa perjalanan karir Mbak Riri ini. Meet and Greet kali ini sangatlah menarik, karena pada podcast kali ini bisa menginspirasi para wanita ke depannya di luar sana. Semoga pendengarnya makin bertambah ya Mbak. Terima kasih banyak ya, semoga sih harapan saya isi podcast saya tuh bisa menginspirasi siapapun yang dengerin. Udah pasti itu nggak diragukan lagi, karena kita semua adalah pendengar setia Mbak Riri. Setelah mendengarkan penjelasan Mbak Riri tadi, kita akan membuka sesi pertanyaan. Bagi yang mau bertanya bisa dipersilakan untuk mengangkat tangan. Ya, Mbaknya? Halo Mbak Riri. Halo. Perkenalkan, nama saya Yuni. Saya mau bertanya sama Mbak Riri. Gini Mbak, yang saya tahu dulu Mbak Riri kan menjadi bagian dari BA Ariana Glow dan sekarang sudah pindah ke Selin Glow. Apa Mbak Riri itu nggak ada rasa nggak enak gitu sama Ariana Glow karena berpindah jadi brand di perusahaan saingan Ariana Glow? Itu aja sih pertanyaan saya. Terima kasih. Sebenarnya saya nggak perlu ngerasa nggak enak ya Mbak, karena kontrak kerja sama saya bersama dengan Ariana Glow juga sudah berakhir secara pekerjaan dan hubungan saya bersama dengan ownernya juga baik-baik aja, jadi nggak ada masalah yang personal. Dan ketika saya menerima tawaran sebagai brand ambassador dari Selin Glow, menurut saya ya memang nggak ada salahnya. Dan saya juga bisa melihat bahwa Selin Glow ini merupakan perusahaan yang memiliki potensi yang bagus, di mana saya bisa berkembang di dalamnya, saya bisa berkreasi, saya bisa menjadi sosok yang jauh lebih baik. Itu harapan saya sih. Jadi ya sekali lagi kalau boleh jujur, ini keputusan yang sulit dan saya melalui banyak pertimbangan. Tapi ya memang saya rasa keputusan ini adalah keputusan yang terbaik untuk saat ini, untuk saya dan juga untuk keluarga saya ke depannya. Boleh tepuk tangan sekali lagi? Terima kasih, thank you.
Gimana, Din? Kerjaan kamu di rumah sakit? Lancar kok. Lancar. Cuman belakangan ini emang lagi banyak banget pasien. Terus banyak operan pasien rujukan dari rumah sakit lain juga. Makanya kadang suka nggak bisa ngatur makan sih. Oh jangan dong, kamu tetap harus makan, kamu tetap harus jaga kesehatan kamu juga. Ya walaupun kamu udah ngingetin juga tetap aja. Kadang suka lupa makan. Tapi sebisa mungkin kamu harus sempetin waktu buat makan. Jangan sampai kamu ngurusin orang sakit, nanti kamunya lagi yang sakit, ya kan? Oh ya, kamu tuh deket banget ya sama Justin. Kamu kenal baik sama dia. Kok out of topic banget tiba-tiba nanyain Justin, kenapa? Enggak. Aku cuma tahu aja gitu kan kamu dekat banget sama Justin. Mungkin kamu tahu kepribadian dia dan sedekat apa sih kamu sama Justin? Kamu penasaran sama aku sama Justin tuh kenapa? Oh, bukan. Maksud aku gini. Aku bukan mengira kamu ada hubungan apa-apa sama Justin, bukan. Aku cuma mau nanya aja, kira-kira Justin tuh sering nawarin kamu kebaikan gak sih? Kebaikan gimana maksudnya? Semuanya. Mungkin misalnya masalah kerjaan gitu. Justin sih pernah nawarin aku modal untuk buka klinik ya. Cuman sampai sekarang masih belum aku ambil sih. Oh. Kamu kenapa sih tiba-tiba nanyain Justin terus? Duduk, Mbak. Thank you, Sel. Aku seneng banget meet and greet-nya berjalan dengan lancar. Iya, dan lebih surprise-nya lagi tuh banyak yang datang, Sel. Kerasa kan pressure-nya gimana? Iya, aku tahu. Terus tadi gimana? Agak sedikit terganggu nggak Mbak sama pertanyaan? Oh, enggak kok. Enggak sama sekali. Biasa aja. Ya, syukurlah kalau gitu. Aku senang dengarnya. Mbak, aku tinggal nggak apa-apa ya? Soalnya aku ada meeting di luar. Enggak apa-apa kok. Ya, tapi nanti Mbak Riri jangan pulang dulu. Staf aku udah aku suruh beli makanan buat Mbak Riri. Ya udah, oke. Ya udah. Yuk. Bukan karena apa-apa, Di. Ya kamu tahu lah gimana hubungan aku sama Justin. Mungkin Justin nganggap aku saingan dia buat dapetin Ariana. Aku sih jadiin Justin itu kompetitor yang sehat. Ya aku lihat dia kan pebisnis yang hebat, yang bersih. Itu. Aku juga pengen jadi bisnismen yang hebat, pengennya. Kamu keren banget ya, Saka. Ya, kamu ngejar cintanya Ariana sampai sebegitunya. Bukan masalah itu, Din. Bukan. Aku agak aneh aja sih sama Justin. Kamu emang gak heran dia bisa seperfect itu, dia bisa jadi orang sebaik itu. Kamu sempat mikir gak sih, Justin tuh aslinya kayak gimana? Ya, mungkin emang Justin hidupnya beruntung. Dan dia besar di keluarga yang baik. Ya, kita kan nggak pernah tahu juga kan apa yang udah pernah dia laluin sebelumnya. Kayaknya Dinda nggak tahu apa-apa sih. Kayaknya aku harus cari cara buat akrab dengan karyawan lain. Biar gak sendirian kayak gini terus. Mbak Riri, Hai Dante. kayaknya kita belum pernah ngobrol ya. Padahal saya sering banget loh ketemu sama Galvin. Iya ya, kalau dipikir-pikir kita belum pernah ngobrol berdua. Iya, Mas Galvin sering banget sih cerita tentang kamu. Dan sering izin kalau mau ketemu kamu. Tapi dulu. Ya mungkin kesamaan nasib. Ya kita kan sama-sama anak tunggal. Terus kita lagi fokus ngurus perusahaan, tiba-tiba orang baru datang yang seakan-akan menjadi pemilik perusahaan. Kesamaan nasib. Oh, maksud Dante itu Saka. Sedangkan di pihak Mas Galvin itu Coki. Iya juga sih. Salin,
Kenapa lo ngajakin gue ketemu di sini? Ada yang harus gue bicarakan sama lo. Soal yang lo bilang ke gue, kalau nyokap gue itu transfer uang ke Yuna, itu udah gue cek. Gue udah minta polisi untuk cek dan gue udah dapet hasilnya sekarang. Terus gimana hasilnya? Nyokap gue nggak pernah transfer apapun ke Yuna dengan nominal sebesar itu. Yuna itu nggak mungkin bohong sama gue, Sel. Permisi Pak, Ya. ada kiriman buat Bu Selin Pak. Itu kurirnya udah nunggu di luar. Oh, itu mungkin barang-barang mamanya Selin yang dari Bandung. Kamu minta tolong kurirnya aja. Bawa masuk ke dalam dan taruh di ruangannya Ibu Selin, ya. Bukan Pak, Terus apa? itu rangkaian bunga kamboja Pak. Saya nggak berani buat mengambilnya, makanya saya minta kurirnya untuk tunggu di luar. Oh, yaudah. Permisi Pak. Iya, iya. Betul. Gue tahu banget. Yuna nggak mungkin bohong sama lo. Tapi lo bisa. Lo bisa bohong sama gue. Demi menyelamatkan Ariana, bidadari lo. Apapun akan lo lakuin, Justin. Dan gue gak bisa dibodohi soal itu. Lagi gue bingung ya. Bukti udah ada. Semuanya sudah jelas. Lo masih aja nutup mata. Gue tahu lo sedang berduka, Sel. Tapi lo harus bisa mikirin ini semua dengan pikiran yang jernih. Ariana nggak mungkin ngelakuin itu. Sekarang coba lo pikirin siapa-siapa aja orangnya yang bisa ngelakuin hal seperti itu. Udah jelas, Justin. Ariana. Orang-orang yang bisa ngelakuin hal seperti ini cuma Dita dan Dio. Ariana nggak mungkin ngelakuin itu walaupun lo udah nusuk dia dari belakang beberapa kali. Sebentar. Ini kenapa pembahasannya jadi ke Dita sama Dion ya? Jangan lo pikir gue nggak tahu kalau lo kerja sama mereka. Sel, gimana kalau kita makannya tuh di restoran Restu Bumi aja? Soalnya kan di situ enak tuh udangnya. Udangnya besar porsinya, jadi kita nanti sharing aja. Nggak habis soalnya saya sendiri. Itu restoran Restu Bumi yang biasa Pasaka bawa ibu makan kan ya? Yakin Bu mau makannya sama Sisil, nggak baper nanti. Apa sih? Ya canda. Ampun. Bu, soal Selin Glow, Sisil udah punya buktinya nih. Kalau ternyata cewek itu beneran cewek yang datang ke apartemen Sisil malam-malam. Ini harus kita perkarain, Bu. Harus kita laporin ke polisi. Enggak, tapi kan kita nggak punya bukti, Sil. Kamu bilang katanya rekaman CCTV di kamar kamu error. Jadi gimana? Kita nggak bisa buktiin kalau ada perempuan itu di sana. Tapi Sisil juga yakin kok. Kalau dia yang bikin CCTV juga error. Tetap aja, Sil. CCTV-nya error, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Iya sih. Din, aku minta maaf sebelumnya sama kamu. Jujur aku sebenarnya nggak tahu mau ngomong sama siapa lagi tentang hal ini. Aku nyaman sama kamu, Din. Aku anggap kamu tuh lebih dari temen, aku anggap kamu tuh sahabat aku sendiri. Aku nggak pernah punya sahabat perempuan sebelumnya. Tapi kamu sering bantu aku, kamu baik sama aku. Jadi gini, Din. Aku jujur ngerasa curiga sama Justin. Justin tuh terlalu perfect buat aku. Dia tuh kayak ada yang disembunyiin, Din. Semua kebaikan dia, semua kesempurnaan Justin tuh aku ngelihat itu cuma topeng aja. Dan aku nggak mau kalau Ariana akhirnya menikah sama orang yang salah gitu. Ya meskipun
waktu Ariana nikah sama aku salah sih. Aku pun ngelakuin kesalahan yang fatal sama Ariana. Tapi Din, aku cinta sama Ariana itu tulus. Aku nggak pernah bohong masalah cintaku sama Ariana. Maaf ya, aku ngomong kayak gini sama kamu. Nggak apa-apa kok. Aku seneng denger cerita kamu. Kan aku sahabat kamu. Saka, kamu mikirin gak sih? Kenapa aku harus dengerin cerita kamu soal Ariana? By the way, kamu sering makan di sini? Iya, dulu aku sama Ariana tuh langganan di restoran ini karena makanannya tuh cocok banget sama dia.